Halo Sobat Semanggi. Oke, sore kali ini bersama dengan saya Denia dan ada Ibu Sylvie di sini. Kita akan bedah buku dengan buku berjudul The Magic of Thinking Big, yakni berpikir dan berjiwa besar, dari yang ditulis oleh David J. Schwartz nih. Oke. Nah, di sini kita akan membahas bab yang berkaitan jika Anda percaya dapat berhasil, Anda pun akan benar-benar berhasil. Oke. Jadi di sini itu keberhasilan adalah menurut buku di sini keberhasilan adalah kesejahteraan pribadi. Nah, keberhasilan ini itu sangat berkorelasi dengan kepercayaan. Bahkan di buku ini dijelaskan kalau kepercayaan itu sendiri, Bu Sylvie, itu sama dengan iman yang kita mengakui kalau gunung itu bisa dipindahkan dengan iman itu tersebut. Kalau orang yang terlalu logis ya mungkin itu mikir kayak mana mungkin kita memindahkan suatu gunung hanya dengan langsung dipindahkan gitu saja. Tapi asal kita percaya itu mungkin saja dipindahkan. Maksudnya percaya di sini itu kan di awal kita sudah percaya dulu nih. Kita membuat keyakinan diri kita bahwa kita akan memindahkan gunung ini. Entah di depan nanti caranya kita keruk gunung ini terus kita bangun ulang di tempat baru, atau gunung ini kita copy paste bentuknya hampir sama, itu kan beragam ya. Yang intinya gunung ini akan berpindah gitu. Kalau mungkin orang yang tidak percaya, pasti mereka akan banyak pikir alasannya ya, kayak mana mungkin gitu. Tapi, kepercayaan itu tadilah yang akan mendorong kita untuk bisa melakukan suatu hal. Sama dengan dalam dunia pekerjaan, biasanya kita akan di-challenge oleh atasan kita, atau bahkan saat kita masuk di lingkungan pekerjaan yang baru, itu kan akan diberikan tugas ini gitu. Kalau kita di awal sudah kok kayaknya saya nggak bisa, berarti itu kamu akan gagal. Di buku ini dijelaskan sedemikian. Kalau kamu merasa saya coba dulu ya, itu berarti ada keraguan. Nah, itu kemungkinan besar juga akan gagal. Jadi memang di start awal apapun yang kita lakukan itu kita harus percaya kalau kita itu akan berhasil. Seperti itu Bu Sylvie. Kalau dari Bu Sylvie, hasil dari membaca buku ini seperti apa? Oke. Jadi kalau dari hasil yang sudah saya baca dari buku ini itu ada 3 poin terkait bagaimana kita bisa menuju ke suatu keberhasilan. Yang pertama itu adalah tidak boleh pesimis. Jadi hal-hal yang membuat atau pikiran-pikiran yang membuat kita pesimis itu disingkirkan, karena kan seluruh apa yang kita akan lakukan itu semuanya berasal dari pikiran. Betul. Nah, jadi hal-hal yang membuat kita pesimis itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Nah, yang kedua adalah ada di bijaksana dalam berpikir dan belajar. Jadi kalau tadi Bu Denia itu menganalogikan sebagai bagaimana mungkin kita memindahkan sebuah gunung ya kan. Jadi kalau memang kita punya suatu angan-angan atau suatu impian, memang itu kita harus punya cara dengan dengan belajar dan berpikir bagaimana kita bisa melakukan itu. Kalau kita cuma berangan-angan mindahin gunung, seakan-akan itu memang mustahil, hal yang mustahil kan ya. Tapi bagaimana kita belajar berpikir sehingga kita punya ide-ide atau strategi untuk mencapai itu, sehingga membuat hal yang jadinya yang awalnya tidak mungkin itu menjadi sangat logis untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga itu percaya atau yakin bahwa yang kita lakukan itu akan berhasil. Nah, di buku juga disebutkan itu ada bagaimana kita mengembangkan kekuatan pikiran mengenai kepercayaan diri kita masing-masing. Nah, itu yang pertama itu ada berpikir sukses. Jadi berpikir sukses itu adalah kita yakin bahwa kita akan mencapai sukses itu sendiri. Kemudian yang ditanamkan adalah sukses. Ya, itu karena hal-hal yang kita tanamkan di pikiran itu akan menjadi hal yang juga akan kita alami. Kemudian yang kedua itu reminder kepada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu dari yang kita bayangkan. Nah, ini juga menarik sih. Jadi memang kita itu
mungkin juga sering merasa tidak mampu di awal, dikarenakan mungkin keterbatasan wawasan atau keterbatasan ilmu. Nah, hal-hal ini sebenarnya kan kita bisa lalui dengan ya kita belajar, kita menambah wawasan. Jadi kita harus yakin kalau diri kita itu lebih dari yang kita bayangkan. Bahkan tidak jarang juga pasti kita semua sudah mengalami bagaimana kita sampai di titik ini itu nggak nyangka, oh ternyata aku bisa ya ngelampaui sampai di titik ini, yang mana mungkin sebelumnya kita nggak pernah bayangin itu akan kita bisa lakukan. Oh ternyata aku bisa. Berarti kita juga patut apresiasi dan evaluasi apa saja yang sudah berhasil kita lakukan sampai di titik ini, dan itu kalau memang bekerja atau works itu kita bisa menduplikasi atas mimpi-mimpi kita yang lain gitu. Yang ketiga itu ada percaya dengan rencana besar dan hasil yang besar. Nah, sama halnya dengan kalau kita itu yakin di sini kita itu sehari-hari itu kan juga pasti punya target nih dalam daily activity kita. Nah, hal-hal yang kecil juga pasti kita akan yakin itu bakal berhasil, tapi hasilnya juga ya berhasil dalam hal yang kecil juga karena tujuannya kita kecil. Tapi ketika kita memasang target atau memasang sebuah impian yang besar, kita juga berhasil, kita juga yakin bahwa kita juga akan mencapai hal-hal yang besar. Jadi kita harus percaya bahwa hal atau mimpi yang besar kita itu juga akan membuahkan hasil yang besar gitu. Betul Bu. Mungkin kalau di agama kita sendiri, di agama Muslim itu kita diajarkan kalau kita lihat sesuatu yang kita inginkan atau mungkin lihat ada promo rumah segini di suatu tempat, kita kayak sholawatin aja dulu. Itu kan sebenarnya sudah mendorong diri kita untuk percaya kalau kita tuh pasti suatu saat bisa beli itu. Seperti itu ya Bu. Oke. Dari saya itu, mungkin dari Bu Silva ada yang mau ditambahin lagi selain poin-poin yang tadi yang mau dijelaskan? Kurang lebih itu sih Bu. Jadi kalau menurut hal-hal yang sudah saya alamin, itu memang hal-hal yang berbau duniawi itu kita tidak akan mungkin bisa comparing atau setarakan dengan spiritual kayaknya ya. Karena hal-hal ini kan pasti kalau kita kan pasti punya kepercayaan sendiri-sendiri mengenai hal spiritual. Nah, kalau kita membahas spiritual itu rasanya itu hal nggak ada yang kayak nggak mungkin, gitu kan ya. Nggak ada yang mustahil. Ketika kita bandingkan dengan logika pun itu rasanya juga nggak akan masuk. Betul kan? Itu kayak nggak mungkin gitu. Tapi memang ada hal-hal yang berbau spiritual atau di luar yang kita bayangkan itu bisa benar-benar terjadi. Dan pasti Bu Dene juga pasti pernah mengalami itu sendiri kan, suatu keajaiban yang diberikan sama Tuhan, ternyata kita bisa ya. Jadi selain mungkin salah satu tambahan dari selain poin-poin yang saya sampaikan tadi itu adalah spiritual, karena hal itu juga yang membuat kita tuh merasanya itu kayak dunia itu ajaib atau takjub lah dengan itu. Nah, itu semua itu dari spiritual. Itu aja sih tambahannya Bu Dene. Oke, mungkin kali ini cukup di sini dulu ya Bu, kita bahasnya tentang masalah keberhasilan dengan dorongan kepercayaan ini. Mungkin next di bedah buku kita bisa lanjutkan untuk bahas materi-materi yang lainnya yang berkaitan dengan dorongan untuk kita mencapai suatu apa yang kita inginkan atau kita lakukan, atau kita juga bisa bahas di bab lain. Seperti itu ya bisa. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa.